Saya akan melakukan ice speaking. Saya akan mengucapkan satu kata, Bapak dan Ibu mengucapkan lawan katanya. Gampang ya Bu ya, pasti bisa. Kalau tadi pelajaran TK, anak-anak letakkan jari-jari di dagu. Itu pasti bisa kalau fokus. Saya akan mengucapkan satu kata, Bapak dan Ibu mengucapkan lawan katanya. Oke, aturan yang pertama. Aturan yang kedua, kalau saya mengucapkan kata dengan semangat, Bapak dan Ibu dengan semangat juga. Besar, Bapak dan Ibu, kecil. Oke. Ya. Aturan yang ketiga, kalau saya mengucapkan dengan kata-kata yang lemah lembut, Bapak dan Ibu jawab dengan lemah lembut. Besar, Bapak dan Ibu jawab dengan kecil. Oke. Siap semuanya? Siap. Wah, belum kompak. Salah nggak apa-apa Pak, nggak akan dinilai ya Pak ya. Nggak akan mengurangi honor ya Pak ya. Siap semuanya? Siap. Belum kompak. Siap semuanya? Siap. Oke. Besar, Kecil. tinggi, Pendek. apalagi ya. Besar, tinggi, panjang. Pendek. Salah. Benar. Benar. Lawan kata salah apa Bu? Benar. Kenapa bengong? Oke, kita berikan aplaus. Tadi di sebelah sini benar. Oke, baik. Jadi sekali lagi, kalau kita fokus akan benar. Bahkan tadi ada yang pukul terus, kenapa salah gitu. Padahal benar. Padahal saya minta Bapak dan Ibu hanya mengucapkan lawan katanya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, Kang Imron bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah ini ada dua landasan filosofis, landasan Quran dan hadis sengaja saya tayangkan, dan Bapak serta Ibu pasti sudah hafal di luar kepala sejak SD mungkin ya Pak, sejak SD, sejak TK sudah hafal bahwa kita semuanya adalah pemimpin. Ya, makanya kita harus menyiapkan diri dengan baik ya, menjadi pemimpin. Nah ini yang seringkali kita masih sering lalai ya. Kita ini sebagai pemimpin, di rumah tangga kita sebagai pemimpin, di RT kita sebagai pemimpin. Saya sampai hari ini jadi ketua RT Pak, sudah 10 tahun. Saya minta diganti, tidak ada yang mau. Minta lagi saya, ya sudahlah, ini amanah dari warga. Kemudian Bapak dan Ibu, ya, bagaimana kita menjadi pemimpin ya, sehingga yang dipimpin merasa nyaman dan ikut berpartisipasi secara aktif. Selanjutnya kan Imron. Nah ini di kepemimpinan menurut tokoh pendidikan Indonesia ing ngarso suntulodo ing madyo mangunkarso tuturi handayani. Ada yang bisa berbagi sharing tentang makna kepemimpinan dalam pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro, artinya apa? Ada baiknya Pak yang bisa di apa? Oke, silakan. Atau maju ke depan aja ya Pak ya. Atau kalau bisa di share, kasihkan di belakang dulu Pak, nanti bisa tolong taruh kasih share. Nama dan asal perguruan tinggi ya, serta jabatan baru menjelaskan. Silakan. Nama Fahmi dari STIT Fathahillah Bogor, dosen. Ingatlah Subtolodo di depan menjadi atau
memberikan teladan, Imadio Mangunkarso di tengah memberikan motivasi semangat membangun rasa, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Oke, kita berikan aplaus kepada Pak Fahmi. Pak Fahmi nanti dapat buku dari saya ya. Wah, saya punya buku 26 judul, 26 buku ya. Alhamdulillah, jadi jangan sampai jabatan mengganggu menulis buku. Saya prinsipnya begitu. Jadi satu hari itu saya antara jam 3 sampai jam 5 sampai subuh lah. Jadi setengah 3 saya bangun, jam 3 saya mulai nulis ya, setelah sholat tentunya sampai subuh, habis subuh nulis lagi. Itu paling tidak 45 halaman satu hari kali 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau 4 halaman berarti 20 halaman satu minggu. Satu bulan berarti berapa halaman? Jadi 80 kali 3 bulan itu sudah satu buku. Jadi 1 tahun bisa 2-3 buku. Dan alhamdulillah tahun 2022 saya sudah 3 buku. Jadi tidak target terpenuhi. Saya targetnya itu minimal 2 buku ya, syukur-syukur bisa 3 buku. Kalau siang hari sudah subuh, itu urusan saya di kantor sampai maghrib, kadang-kadang sampai jam 9 malam, baru itu urusan di kemahasiswaan. Ya 9 malam saya harus tidur sampai jam 3 ya 6 jam cukup lah ya. Untuk orang tua seperti saya sudah 60 tahun, jadi 6 jam tidur cukup, bangun dan alhamdulillah konsisten istiqomah. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Jadi Pak Fahmi nanti bukunya tidak saya bawa, tapi nanti saya titipkan di UIN ya Pak ya. Karena di UIN itu banyak teman-teman saya juga. Di sini hanya sampai 1 hari ya. Nah, saya lupa. Biasanya kalau kegiatan seperti ini saya selalu membawa buku untuk saya berikan hadiah. Tapi kalau buku dalam bentuk e-book itu semua peserta saya kasih ya melalui mungkin Bu Mas Tito ya. Jadi nanti saya punya buku elektronik book ya, terbit tahun 2022 itu kompilasi bunga rampe tulisan-tulisan saya di media massa. Jadi saya setiap bulan tulisan saya di PR, di Media Indonesia, di Republika, di Tempo itu insya Allah ada. Dan dari setiap bulan tulisan saya di berbagai media, saya jadikan buku, itu namanya Komunikasi di Era COVID 19. Karena buku itu memang saya tulis sejak COVID bulan Maret 2020 sampai 2022. Saya sekeluarga juga pernah COVID. 4 orang, saya, istri, dan anak 2. Jadi itu sekedar untuk kenang-kenangan saya satukan jadi buku, dan itu tidak saya jual, tapi saya hibahkan, saya wakafkan kepada semua sahabat-sahabat saya, termasuk Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Kang Imron, tidak ada ini ya, tidak ada pointer. Kalau ada pointer bisa dari sini. Baik. Jadi kita itu sebagai dosen, sebagai guru, tentu harus jadi contoh di depan, memberikan teladan. Kita tuh di Indonesia banyak pemimpin-pemimpin yang hebat, bagus, ya. Tapi kadangkala hanya retorikanya yang bagus, ya. Perilakunya tidak bisa jadi contoh. Makanya dulu ketika saya kecil ngaji, Kang Dede, itu ketika saya membaca ngaji di kampung itu kan dulu
setiap satu surat pindah ke surat lainnya, kalau sudah hafal, kalau sudah benar, saya rasanya sudah hafal, saya sudah benar, tapi kok kenapa minggu diulang lagi, tidak naik-naikin. Ternyata kata anjingan, kata kiai saya, kamu itu belum mengamalkan surat Al-Asr, karena kamu suka datang terlambat. Jadi walaupun 2 menit tetap aja itu terlambat. Jadi tidak akan saya naikkan sebelum kamu mengamalkan surat Al-Asr. Itu bagus juga ya, pelajaran buat saya. Makanya saya ketika jadi dosen, saya waktu itu berniat saya jangan sampai datang ke kelas terlambat. Itu tahun 87 saya jadi dosen, saya punya komitmen ya alhamdulillah. Walaupun waktu itu rumah saya jauh dari kampus, kalau diniati untuk tidak terlambat ya bisa. Walaupun rumahnya di tengah kampus, waktu itu ada rumah dinas, kalau nggak diniati ya terlambat. Jadi ini sekedar pengalaman ya. Jadi yang penting itu teladan. Jadi kalau kita jadi pemimpin tidak bisa memberikan teladan yang baik ya, kepada yang dipimpin, hilanglah kewibawaan kita sebagai pemimpin. Ya, walaupun kita mohon maaf hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi realitas di lapangan implementasinya tidak sesuai, pasti di mata yang dipimpin tidak akan punya wibawa. Nah ini yang harus kita sadari bersama, begitu beratnya sebagai pemimpin bahwa kita di depan itu harus memberikan teladan, di tengah memberikan motivasi dan tuturi handayani. Bapak dan Ibu yang kami hormati, lanjut ya, banyak definisi tentang kepemimpinan. Tapi pada intinya dari sekian definisi itu Bapak dan Ibu, pemimpin itu intinya adalah influencer, mempengaruhi orang lain untuk bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan. Ya. Jadi ini arti pemimpin secara universal. Siapa saja, apakah pemimpin dalam bidang pendidikan, pemimpin dalam bidang bisnis, pemimpin dalam bidang apapun, intinya mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan. Next berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, ya, kepemimpinan adalah sebuah proses dari awal sampai akhir. Kepemimpinan melibatkan aktivitas mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan terjadi dalam konteks kelompok. Jadi unsur-unsur kepemimpinan, Bapak dan Ibu sudah tahu ada pemimpin, ada pengikut. Ya. Jadi harus dalam konteks kelompok. Kalau Bapak dan Ibu mengatakan, saya pemimpin, punya anak buah Pak? Nggak ada. Nah itu bukan pemimpin. Pemimpin harus punya pengikut, followers. Ya. Kemudian, kepemimpinan juga harus melibatkan pencapaian tujuan. Ya. Jadi kalau di dalam kepemimpinan, tidak ada tujuan yang akan dicapai, itu bukan kepemimpinan. Tujuan tersebut dimiliki oleh para pemimpin dan pengikutnya. Nah ini ya 5 hal yang harus kita perhatikan, poin kunci di dalam kepemimpinan. Silakan berikutnya. Bapak dan Ibu, wakil ketua, wakil rektor, wakil dekan dalam bidang kemahasiswaan, seorang pemimpin harus memiliki komitmen. Nah, komitmen yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin mencakup apa saja? Yang pertama, komitmen
afektif, yaitu keterlibatan emosional seseorang pada organisasinya berupa perasaan cinta pada organisasi. Kalau Bapak dan Ibu, mohon maaf, diamanati sebagai wakil ketua bidang kemahasiswaan, wakil dekan bidang kemahasiswaan, kemudian sering sering menggerutu, jadi kemahasiswaan pusing, banyak sekali masalah. Ya sudah, lebih baik jangan diterima amanah itu. Jadi harus jadi passion, harus jadi apa ya? Harus dinikmati ya. Jadi komitmen afektif adalah keterlibatan emosional seseorang pada organisasinya berupa perasaan cinta pada organisasi. Jadi kita harus mencintai pekerjaan kita. Ya. Jadi dari sekian, kemarin ada 130 wakil rektor bidang kemahasiswaan berkumpul di Universitas Lambung Mangkurat. Ya mereka walaupun usianya sudah 65 masih jiwanya jiwa muda karena memang berkecimpung di dunia kemahasiswaan. Ya. Jadi sekali lagi harus mencintai organisasinya. Yang kedua, komitmen kontinu, yaitu persepsi seseorang atas biaya dan risiko dengan meninggalkan organisasi saat dimana terdapat dua aspek pada komitmen kontinu, yaitu melibatkan pengorbanan pribadi apabila meninggalkan organisasi dan ketiadaan alternatif yang tersedia bagi organisasi tersebut. Jadi komitmen kontinu ya. Sekali lagi ya, persepsi seseorang atas biaya dan risiko dengan meninggalkan organisasi saat ini, di mana terdapat dua aspek pada komitmen kontinu, yaitu melibatkan pengorbanan pribadi apabila meninggalkan organisasi dan ketiadaan alternatif yang tersedia bagi orang tersebut. Jadi apa ya, risiko itu pasti ada. Kalau Bapak dan Ibu bekerja apapun, jadi polisi lalu lintas di tengah jalan, bayangkan ya, saya kadang-kadang kasihan lihat polisi yang bekerja di jalan raya setiap hari menghirup udara kotor, lantas debu, asap ya. Tapi ya itu memang risiko ya, risiko pekerjaan. Jadi jangan lantas kita mengeluh gitu ya, karena memang sudah jadi pilihan. Kemudian komitmen normatif, yaitu sebuah dimensi moral yang didasarkan pada perasaan wajib dan tanggung jawab pada organisasi yang mempekerjakannya. Jadi bekerja sebagai wakil ketua bidang kemahasiswaan itu kewajiban. Jadi harus dijalani, dinikmati dan disyukuri. Itu kan kata kuncinya itu. Dijalani, dinikmati, disyukuri, 3D. Ya. Kalau tidak ya stres. Saya dulu pernah jadi kepala humas, Bapak dan Ibu. Di UPI itu mahasiswa 40.000, dosen 1.500. Tendik 1.300. Waktu jadi kepala humas, yang saya urus publik internal, yaitu stakeholder yang ada di UPI, dosen, tendik, dan mahasiswa, dan publik eksternal. Rasanya permasalahan tidak sebanyak ketika saya jadi direktorat kemahasiswaan. Begitu saya jadi ketua prodi, itu yang diurus itu kan mahasiswa yang ada di prodi saya ya. Apalagi S2, S3 belum terlalu banyak, rasanya nggak ada terlalu banyak masalah. Begitu saya jadi direktur kemahasiswaan yang diurus 40.000 mahasiswa, itu pernak-pernik, itu beragam permasalahan muncul. Tapi sekali lagi, karena itu sudah menjadi komitmen,
saya ya, dan saya juga sudah terbiasa, jadi sudah 10 tahun jadi ketua RT, jam 12 malam ada yang nelpon, ada yang segala macam, itu ya kita jalani saja dengan nikmat ya. Baik, silakan Bapak dan Ibu ya, kita akan masuk ke gaya kepemimpinan. Lanjut. Yang pertama, kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional itu berfokus pada tindakan memotivasi bawahan dengan cara membujuk untuk periode jangka pendek, memberikan penghargaan yang diberikan hanya untuk perilaku dan keberhasilan yang baik, di sisi lain memberikan hukuman, punishment untuk perilaku sebaliknya. Untuk jangka panjang, kepemimpinan transaksional ini kurang dianjurkan. Jadi reward and punishment ya. Yang bagus kasihkan hadiah, yang salah kasihkan hukuman. Kemudian yang kedua, kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif berorientasi memberdayakan dan mempengaruhi bawahan untuk bekerja lebih ekstra di luar ekspektasi. Tipe kepemimpinan ini cenderung mengembangkan kebiasaan mempercayai bawahan sepenuhnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pemimpin mendorong inovasi, kreativitas, dan implementasi ide-ide dan inisiatif baru. Pemimpin menghargai sistem yang mengintegrasikan kemandirian individu, kepemilikan proses, dan budaya kerjasama dalam organisasi. Kemudian, lanjut. Oke, dari dua gaya ini ya, kita bisa menyimpulkan perbedaan kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Yang pertama, kepemimpinan transaksional adalah dibangun di atas kebutuhan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan dan mencari nafkah. Kepemimpinan transformasional dibangun di atas kebutuhan manusia untuk makna, supaya lebih mempunyai nilai tambah. Yang kedua, disibukkan dengan kekuasaan dan posisi politik dan fasilitas. Kalau kepemimpinan transformasional disibukkan dengan tujuan, nilai, moral, dan etika. Kepemimpinan transaksional terperosok dalam urusan sehari-hari. Kepemimpinan transformasional melampaui urusan sehari-hari. Kepemimpinan transaksional berorientasi pada data jangka pendek dan keras ya. Sementara kepemimpinan transformasional berorientasi pada tujuan jangka panjang tanpa mengorbankan nilai dan prinsip kemanusiaan. Berikutnya, berfokus pada masalah taktis. Sementara kepemimpinan transformasional lebih fokus pada misi dan strategis. Berikutnya, mengandalkan hubungan manusia untuk melunasi interaksi manusia, melepaskan potensi manusia, mengidentifikasi dan mengembangkan bakat baru, mengikuti dan memenuhi harapan peran dengan berusaha bekerja secara efektif dalam sebuah sistem. Sementara kepemimpinan transformasional merancang dan mendesain ulang pekerjaan untuk membuatnya bermakna dan menantang. Yang terakhir, mendukung struktur dan sistem yang memperkuat laba, memaksimalkan efisiensi, dan menjamin keuntungan jangka pendek.
kepemimpinan transformasional menyelaraskan struktur dan sistem internal untuk memperkuat nilai dan tujuan yang menyeluruh. Nah, ini kira-kira secara garis besar perbedaan kepemimpinan transaksional dan transformasional. Oke. Kepemimpinan demokratis. Dalam kepemimpinan demokratis, pemimpin terlibat dalam pengambilan keputusan berdasarkan masukan anggota tim tentang arah yang harus diambil. Meskipun dialah yang memberikan keputusan akhir, bawahan di tingkat manajemen yang lebih rendah dapat menjalankan dan mengekspresikan otoritas yang mereka perlukan untuk pekerjaan di masa depan. Kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan demokratis. Hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Yang kedua, keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi hingga bawahan merasa dihargai dan dibutuhkan perannya. Yang ketiga, mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kelima, bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan. Namun berdasarkan kajian politik, kepemimpinan demokratis juga punya kekurangan, yaitu proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Yang kedua, sulitnya dalam pencapaian mufakat karena pendapat setiap orang berbeda-beda. Yang ketiga, akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Ini akan terasa sekali ya, ketika saya jadi ketua RT. Di situ di warga saya ada 19 orang yang profesor, ada rektor di komplek kami, ada 2 wakil rektor, ada direktur pasca sarjana, ada direktur UPI kampus Purwakarta, dan ada sekitar 7 orang pejabat di UPI, dan sebagian besarnya lagi dosen di UPI yang sudah pernah menjabat. Jadi kita mau menerapkan demokratis, oke, tapi tetap saja ada kelemahannya. Kadang-kadang karena sibuk mereka diundang rapat RT, yang hadir itu sedikit ya. Ada yang izin saya tidak bisa hadir karena sedang ada tugas kantor. Keputusan diserahkan kepada forum. Tapi ada juga yang tidak hadir, tidak memberitahu, ketika diputuskan protes. Dan ketika saya minta, ya sudah Bapak, nanti tahun depan jadi ketua RT ya, nggak mau. Jadi itulah demokratis. Oke, silakan. Bahkan di pemilu juga demikian ya. Kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan autokratis adalah kebalikan dari kepemimpinan demokratis. Pemimpin tipe ini tidak hanya mempertimbangkan masukan dari bawahan, masukan bawahan tidak dipertimbangkan dan hanya diminta kepatuhan terhadap keputusan yang dibuat. Pemimpin model ini sangat agresif dan tetap populer melalui penggunaan kekuatan dan kontrol yang ketat. Tidak ada ruang untuk inovasi dan kreativitas kecuali fokus pada hasil kerja dan timeline untuk target yang telah ditetapkan. Tipe ini cocok untuk organisasi militer dan perusahaan manufaktur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, apakah kepemimpinan autokratis ini baik?
baik ya. Ada kelebihannya, tapi juga ada kelemahannya. Kelebihannya apa Bapak dan Ibu? Keputusan akan dapat diambil dengan cepat karena hak pemimpin. Tidak ada bantahan dan bawahan. Pemimpin yang bersifat otoriter pasti tegas, sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawahan, maka pemimpin tidak segan untuk menegur. Yang ketiga, mudah dilakukan pengawasan. Kekurangannya apa Bapak dan Ibu? Banyak. Yang pertama, suasana kaku. Yang kedua, sering menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, bawahan akan merasa tertekan. Yang keempat, kreativitas dari anggota sangat minim. Yang kelima, disiplin yang terjadi seakan-akan karena takut, bukan karena kesadaran. Yang keenam, pengawasan dari pemimpin hanya bersifat mengontrol apakah perintah yang diberikan sudah dijalankan dengan baik oleh anggotanya. Oke. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau makalah tidak diberikan kepada peserta. Saya kan bikin 2 makalah plus PowerPoint. Atau nggak apa-apa? Pak Imron tadi nomor Pak Imron kirim ke saya, nanti saya akan kirim ke Pak Imron. Tadi nomor saya tolong aja ditulis Pak. Nanti saya kirim. Karena gini, nanti di akhir atau di tengah materi saya akan membuat game bagaimana karakteristik dari pemimpin yang ada pada diri kita masing-masing. Nah ini sebetulnya kenapa saya bikin makalah dan bikin PowerPoint, supaya makalah itu dibagikan, atau sekarang sudah model online. Di sini ada grup ya. Kalau kami biasanya suka ada grup alumni hotel planner. Jadi nomor handphone saya dicatat oleh Pak Imron, kemudian Pak Imron kirim ke saya, nanti saya kirim ke Pak Imron. Ya, atau kalau Pak Imron sudah punya nomor saya, ada kan tadi ya, di yang pertama. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, kepemimpinan otokratis ya, dan laissez-faire dan serta demokratis ya. Jadi perbedaan dari ketiga kepemimpinan ini ya, yang pertama pemimpin membuat keputusan autokratik, bawahan membuat keputusan laissez-faire, kemudian yang demokratis kelompok membuat keputusan. Perbedaan yang kedua, bawahan mengikuti aturan dan arahan atasan. Pemimpin hanya memberi panduan, arahan sangat minim. Kalau demokratis, setiap orang didorong memberi kontribusi. Yang ketiga, ide dan usulan bawahan tidak dipertimbangkan. Kalau demokratis, ide dan usulan bawahan dipertimbangkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, silakan Kang Imron bisa lanjut sambil saya kirim. Saya kirim ini ya, Kang Imron. Saya kirim ke Kang Imron, nanti Kang Imron bisa ditayangkan
di slide. Sudah kan? Sudah saya kirim. Dan nanti nanti saya akan apa? Saya akan ada game ya, untuk semua yang hadir di sini. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah kepemimpinan gaya pelatih. Tipe ini mirip dengan pelatih olahraga. Pelatih Maroko siapa Bapak dan Ibu? Ada yang bisa? Nanti saya kasih hadiah buku. Walid. Siapa Pak? Walid. Walid. Oke. Nanti saya harus saya harus ngasih buku ke siapa koordinatornya? Ke Kang Imron saja ya. Nanti ke Kang Imron saja ya, nanti saya kirim. Toh dekat ya. Pak siapa namanya Pak? Budi. Pak Budi. Pak Budi dari mana Pak Budi? STAI Al-Hidayah Tasikmalaya. Dari STAI Al-Hidayah Tasikmalaya. STAI Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah. Al-Hidayah ya. Kota ya, bukan kabupaten. Tasik ada kabupaten, ada kota. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, gaya kepemimpinan gaya pelatih tipe ini mirip dengan pelatih tim olahraga yang berfokus pada perekrutan bakat dan memelihara kekuatan, keterampilan, dan kemampuan individu. Gaya kepemimpinan ini menekankan pada pelatihan, pengembangan, dan keberhasilan akhir setiap pekerja. Tadi nomornya Pak Fahmi sudah dikirim ke Pak Imron ya. Nanti ke Pak Imron aja lah, nanti saya titip ke Pak Imron. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kepemimpinan birokrasi. Tipe pemimpin birokrasi adalah tipe pemimpin yang berdasarkan aturan organisasi dan ini kok geser. Oke. Tipe kepemimpinan birokrasi adalah tipe kepemimpinan yang berdasarkan aturan organisasi dan lebih berorientasi menjaga keteraturan dan kondisivitas kerja. Tidak seperti pemimpin otokratis, tipe pemimpin birokrasi dapat mempertimbangkan masukan bawahan, tetapi jika masukan tersebut bertentangan dengan aturan atau kebijakan organisasi, maka pemimpin birokratis itu bisa menolaknya. Gaya kepemimpinan ini adalah seorang pemimpin dalam menjalankan serta mengarahkan para anggotanya agar dapat melakukan sesuatu yang terarah dan mendukung pencapaian tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin adalah kepribadian dari pemimpin itu. Oke, nah, ini karakter pemimpin. Oke, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam era globalisasi yang penuh dengan daya saing dan tantangan perubahan lingkungan, pemimpin yang ideal seyogianya memiliki 3 bentuk keterampilan, yaitu keterampilan teknis, technical skill, keterampilan manusiawi, human skill, dan keterampilan konseptual, conceptual skill. Keterampilan teknis, yaitu pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam satu jenis proses atau teknik. Keterampilan manusiawi, human skill, kemampuan bekerja secara efektif dengan orang lain dan membina kerjasama, teamwork. Keterampilan konseptual adalah kemampuan untuk berpikir dalam kaitannya dengan model, kerangka, hubungan yang luas, serta rencana jangka panjang. Lanjut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ciri utama seorang pemimpin yang efektif yang pertama visioner. Pemimpin yang efektif harus memiliki visi dan berwawasan ke depan. Yang kedua, motivator.
Jadi kalau Bapak dan Ibu sebagai pemimpin di bidang kemahasiswaan, Pak Yahna harus punya visi yang jelas. Yang kedua, Bapak dan Ibu pun harus jadi motivator. Setelah menjual visi kepada para pengikutnya, pemimpin yang efektif menyediakan sumber daya yang memungkinkan karyawan mencapai tujuan yang ditetapkan. Mereka menunjukkan semangat dan menginspirasi karyawan untuk melakukan hal yang sama dalam tugas mereka. Mereka mampu menentukan waktu yang tepat, menjanjikan imbalan terkait dengan kinerja, mereka pun mengambil alih bila diperlukan. Mereka dapat memotivasi orang lain untuk merangkul dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, saya diundang, ada tim kesenian mahasiswa UPI namanya Kabumi, angklung ya, diundang oleh Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Pak Heri Ahmadi. Beliau dulu aktivis mahasiswa pada waktu itu, termasuk peristiwa Malari, beliau yang ikut meramaikan, dan undangannya langsung kepada melalui rektor supaya mengirimkan UKM angklung, UKM Kabumi ke Jepang. Nah, kami ya biasalah ya, di akhir tahun anggaran sudah kecil, akhirnya ya sudah apa adanya, yang penting berangkat, ini undangan. Saya waktu itu oleh Pak Rektor mau difasilitasi pesawat yang tersendiri dibandingkan dengan mahasiswa. Saya katakan jangan Pak, kalau mahasiswa pakai pesawat yang harus transit 12 jam, ya saya harus di situ. Akhirnya ya saya satu pesawat dengan mahasiswa transit di Taiwan, di Taipei, itu 12 jam dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi, ya nggak apa-apa, tidur di ruang tunggu itu hal yang biasa. Karena bidang kemahasiswaan kan jangankan tidur di bandara, tidur di gunung pun sudah biasa, karena itu memang salah satu tugasnya ya. Saya menemani mahasiswa yang pecinta alam ya, saya harus mengikutinya. Dan itu saya nikmati saja, tidak merasa jadi beban, walaupun ada waduh Bapak, enggak apa-apa, justru ini kebersamaan. Oke, berikutnya kok langsung sini ya, yang tadi sudah. Oke ya, motivator sudah. Yang ketiga, pemikir kreatif. Pemimpin yang efektif adalah pemikir kreatif yang sangat inovatif dan imajinatif. Mereka mampu mempengaruhi perubahan yang tepat, waktu dan tepat dalam pemikiran, rencana dan metode Anda. Mereka bagaimana kreativitas dan inovasi dengan memikirkan tujuan, ide dan solusi baru lebih baik untuk masalah tertentu. Kemudian pelatih, seorang pemimpin yang efektif adalah mentor, adalah pelatih. Mereka secara aktif membimbing bawahannya, membantu mereka mencapai potensi yang ada pada diri mereka. Yang kelima, agen perubahan. Pemimpin yang efektif sebagai mereka yang memiliki visi untuk melihat kapan harus berubah dan kemauan untuk menerimanya. Mereka mampu meruntuhkan ketakutan yang mungkin mempengaruhi pengikut mereka mengenai perubahan yang diusulkan. Mereka mampu membantu bawahan dan orang lain mengatasi keengganan mereka untuk berubah. Orang itu kadang-kala, mohon maaf ya, lebih senang status quo. Ketika ada perubahan, yang muncul adalah stres dan menolaknya. Coba saja Bapak dan Ibu ya, ketika semua kenaikan pangkat harus online, awalnya kan kita stres, awalnya kita menolak, kenapa sih harus begini gitu. Tapi setelah kita jalani ya akhirnya biasa saja gitu. Jadi kita sebagai pemimpin ya harus
jadi agen perubahan. Oke, lanjut. Pengambil risiko. Pemimpin itu harus berani mengambil risiko. Jadi jangan takut disalahkan. Sebab kalau kita takut mengambil risiko, ya nanti tidak akan pernah jadi pemimpin. Ya. Jadi pemimpin adalah pengambil risiko. Saya sering menyampaikan kepada mahasiswa, kalau Anda sudah yakin bahwa apa yang Anda lakukan itu benar, laksanakan. Bismillah. Jangan sampai terpengaruh oleh orang lain. Saya sering menceritakan seorang ayah dan anak yang menuntun seekor keledai. Seekor keledai dituntun oleh anak dan ayahnya. Bertemu dengan orang pertama. Apa yang terjadi? Orang pertama mengkritik dan menegur ayah dan anak tersebut. Ayah dan anak itu kok sama-sama bodohnya. Kenapa seekor keledai dituntun oleh dua orang, anak dan ayah? Kenapa nggak salah satu naik? Akhirnya sang ayah naik ke punggung keledai, dituntun oleh anaknya. Bertemulah dengan orang kedua, dikritik juga. Ini ayah yang tidak sayang kepada anaknya. Masa anaknya dibiarkan capek menuntun keledai, ayahnya enak-enak di punggung keledai. Akhirnya sang anak yang naik ke punggung keledai, ayahnya menuntun, bertemu dengan orang ketiga. Ini anak tidak hormat ke orang tua. Masa orang tuanya disuruh menuntun keledai capek, anaknya enak-enakan di atas punggung keledai. Akhirnya dua-duanya naik ke punggung keledai. Bertemulah dengan orang yang keempat. Dikritik juga. Ini ayah dan anak tidak memiliki peri kebinatangan. Masa seekor keledai dinaiki oleh anak dan ayahnya. Nah, kalau kita dikritik sudah berbuat baik, sudah berbuat sesuatu yang memang menurut prinsip kita benar, show must go on, laksanakan. Ya, yang penting tidak merugikan orang lain. Ya. Oke, pengambil risiko. Yang kemudian yang ketujuh, komunikator. Seorang pemimpin yang efektif haruslah menjadi seorang komunikator yang efektif. Mereka harus mampu menyusun pesan sehingga semua dapat dengan mudah memahaminya. Mereka harus memberikan informasi yang jelas, tepat waktu, dan ringkas yang dapat digunakan bawahan untuk bertindak. Saya pernah menulis tahun 2020 ya, sebelum COVID, menulis buku judulnya Public Speaking. Itu di buku tersebut saya mencantumkan link video orator-orator hebat di dunia ini, kecuali Nabi Muhammad karena saya tidak punya videonya. Itu saya linkkan. Jadi pembaca buku saya bisa menyaksikan pidato orang-orang hebat di dunia ini, termasuk Bung Karno, Barack Obama, SBY, Pak Anies, dan lain sebagainya. Jadi tinggal klik, nanti muncul video yang ada di link tersebut. Jadi artinya Bapak dan Ibu, kalau kita ingin jadi pemimpin ya harus jadi komunikator yang bagus. Ya, kalau kita komunikasinya tidak efektif ya nggak akan bisa menjadi pemimpin yang bagus. Oke? Kok masih ada di sini? Yang ini, oke. Kolaborator yang kompeten. Atau kalau tadi kan Timur sudah di ini yang tadi saya kirim di halaman akhir itu kan ada game. Setelah daftar pustaka itu ada game, saya ingin ditayangkan. Coba ya. Oke.
Silakan Bapak dan Ibu break dulu, nggak ada konsumsi yang bisa dinikmati atau di luar konsumsinya. Sambil menunggukan Imron, sekali lagi kita akan bukan mengevaluasi ya, tapi semacam ya tadi game permainan sampai sejak terus sampai akhir, halaman akhir aja Pak, terus halaman akhir. Nah ini diperbesar lagi Pak supaya di zoom lagi. Oke, atasnya Pak, atasnya yang tadi, atasnya lagi. Nah Bapak dan Ibu, untuk menilai efektivitas kepemimpinan diri Anda diminta melakukan evaluasi diri terhadap karakter yang Anda miliki dengan cara memberikan skor 1 sampai 10, di mana skor 1 adalah yang terendah dan skor 10 adalah yang tertinggi, sehingga tinggi skor Anda semakin tinggi pula efektivitas kepemimpinan Anda. Jelas ya di sini ya. Nah sekarang, oke, lanjut ke atas, terus ke atas. Nah, silakan Bapak dan Ibu nilai nomor 1, nilai ini jujur ya pada diri sendiri, proaktif. Apakah Bapak sebagai pemimpin proaktif dengan inisiasi bawahan, dengan ide bawahan, dengan lain sebagainya. Intinya proaktif.